wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, juga para orang tua kami yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang sudah disampaikan bahwasannya kita akan memasuki di dalam pembahasan tentang Kitabus Shalah, yaitu tentang bagaimana tata cara salat yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya di dalam pembahasan Kitabus Shalah ini ya mungkin kita membutuhkan beberapa kali pertemuan ya. Dan memang bisa saja kalau misalkan ingin dibuat satu kali pertemuan, cuma khawatir ya kita tidak bisa memahaminya secara utuh dan khawatir nanti ada hal-hal yang bisa membuat kita salah faham, sehingga kemudian ada perkara-perkara yang perlu juga untuk disampaikan ya secara terperinci ya, sehingga kita membutuhkan mungkin beberapa kali pertemuan, sehingga diharapkan kepada seluruh jamaah untuk bisa benar-benar dengan sabar mengikuti pelajaran ini, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa memahami dengan benar dan juga dengan sahih, sehingga kemudian kita juga bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebelum lebih jauh kita membahas tentang perkara sholat ini, kita teringat ya akan pelajaran kita yang lalu ya, bahwasannya di saat seseorang melakukan ibadah maka selalu ingat-ingat bahwasannya ibadah itu harus terpenuhi dua persyaratan, yang kalau tidak terpenuhi dua persyaratan ini maka konsekuensinya ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Tidak diterimanya bukan kita yang memvonis, bukan kita yang menjas, tetapi ini berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak pernah dicontohkan olehku, kata Rasul, amalannya tertolak. Ya, sehingga menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah adalah hendaknya ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan contoh Rasul. Tidak boleh kita buat cara-cara tersendiri di dalam beribadah. Ya, karena Rasulullah SAW adalah yang paling tahu tentang syariat ini. Beliau yang diamanahkan, diembankan oleh Allah untuk menyampaikan syariat ini. Dan bahkan semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ya.
Sehingga kemudian Allah mengakui itu dengan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, kata Allah. Sudah sempurna. Jadi segala macam bentuk ibadah kita tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wanti-wanti ini. Ya. Setiap ibadah. Di saat di zaman kita ada salat, di zaman Rasul ada salat, cocokkan salat kita dengan salatnya Rasul. Di zaman kita ada doa, di zaman Rasul ada doa, cocokkan doa kita dengan doanya Rasul. Tata caranya, kaifiyahnya. Di zaman kita ada salawatan, zaman Rasul juga ada salawatan. Cocokkan salawatan kita dengan salawatan Rasul. Seluruh yang namanya ibadah maka harus mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi syarat ya, atau salah satu syarat diterimanya ibadah. Selain syarat yang pertama yaitu apa? Yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas di dalam beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maksudnya adalah siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga, kata Allah. Dan kenikmatan paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Apa syaratnya? Falyamal 'amalan shalihan, kata Allah. Hendaklah engkau beramal saleh. Para ulama mengatakan amal soleh di sini adalah athwabuhum lisunnah, amalan yang paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, ini dua persyaratan tadi. Ikhlas mengikuti petunjuk Rasul, ini masuk dua persyaratan diterimanya ibadah, dan bukan cuma diterima ibadah kita ya, tetapi juga dijanjikan mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga. Nah, hadirkan hati kita setiap kita ingin melakukan ibadah apapun itu, maka penuhi dulu syarat-syaratnya, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul. Alhamdulillah Bapak Ibu, syaratnya nggak banyak, cuma dua. Tapi banyak di antara kita yang kemudian tidak bisa memenuhinya ya, karena syahwat, karena syubhat dan lain sebagainya. Maka mari kemudian kita masuk di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Yang pertama, kita membahas dulu tentang salat yang 5 waktu. Dan setiap muslim meyakini bahwasannya salat yang 5 waktu itu hukumnya wajib ya, dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh ya, hukumnya apa? Wajib. Sehingga para ulama mereka membahas tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Apa hukum orang meninggalkan salat yang 5 waktu ini? Maka para ulama sepakat ya, tidak ada perselisihan di antara mereka kalau ada seseorang meninggalkan salat yang 5 waktu ini karena sebab dia mengingkari kewajibannya, maka sepakat ulama dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Mengingkari apa? Kewajiban salat. Sudah jelas-jelas salat hukumnya wajib, bahkan dia masuk dalam rukun Islam, tapi kemudian ada seorang muslim mengatakan saya tidak mengakui kewajiban salat. Hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Walaupun dia salat, walaupun dia rajin ke masjid, tetapi hatinya mengingkari kewajiban itu, maka dihukumi kafir. Maka hati-hati. Dan di zaman sekarang banyak sekali tuh pengkaburan terhadap pemahaman syariat Islam dari orang-orang liberal dengan mengobok-obok syariat Islam. Mereka mengkritisi ajaran Islam yang kemudian banyak di antara saudara-saudara kita, terutama anak-anak muda, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tersebut sehingga kemudian mereka mulai meninggalkan salat. Mereka menganggap bahwasannya Allah akan menilai hati kita. Untuk apa lagi sholat? Untuk apa sholat kalau akhlaknya nggak beres, katanya gitu. Dan seterusnya. Ya. Dan ini hati-hati ya, bahwasanya seseorang yang mengingkari kewajiban sholat ya, maka dia
dihukumi kafir keluar dari Islam, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, dan ini yang banyak terjadi, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dia tetap meyakini kewajiban sholat, namun kemudian dia suka meninggalkan sholat karena malas, atau mungkin karena alasan lainnya, alasan sibuk, dengan mengatakan, Ustaz, saya yakin sholat itu wajib, cuma gimana ya, saya malas, mager. Atau mungkin dengan alasan saya sibuk mencari nafkah, Ustaz. Bukankah mencari nafkah, dia cari-cari pembenaran. Bukankah mencari nafkah itu adalah wajib? Akhirnya kemudian dia meninggalkan sholat. Bagaimana hukum orang seperti ini? Para ulama berselisih pendapat. Secara umum mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, walaupun dia meyakini kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan sholat karena malas, karena alasan sibuk, maka dia juga dihukumi kafir keluar dari Islam. Ini pendapat yang pertama. Ngeri nggak tuh? Keluar dari Islam. Yang mana ini adalah salah satu dari mazhab Imam Ahmad, dan juga perkataan atau pendapat ulama-ulama yang lainnya yang banyak, yang mereka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya perbedaan seseorang antara kesyirikan dan juga kekufuran adalah dalam hal meninggalkan sholat. Sehingga maknanya di dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dikatakan kufur atau kafir. Dan juga berdasarkan hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ini lebih jelas lagi nih hadisnya. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang disebutkan oleh para ulama yang mengikuti pendapat ini. Dan kalau mau lebih terperinci dalil-dalil mereka, bisa merujuk ke dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, dijelaskan di situ poin-poinnya, dalil-dalilnya. Namun kemudian di dalam pendapat yang lainnya, di antara para ulama seperti di dalam mazhab Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dan bahkan mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwasanya levelnya tidak sampai kufur keluar dari Islam. Tetapi yang dimaksud dalam hadis-hadis ini, di saat disebutkan kata-kata kufur, maksudnya kufrun asghar, yaitu kufur kecil. Kufur kecil itu tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam, tapi dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya dosa meninggalkan sholat adalah lebih besar daripada dosa membunuh. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa merampok, karena dia levelnya di bawah dari dosa kesyirikan. Maka ini ngeri. Banyak di antara kita kemudian beralasan, Ustaz, saya cari nafkah, saya sibuk. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Mencari nafkah wajib, tapi sholat juga wajib. Mencari nafkah dalam rangka memenuhi hak makhluk, anak istrinya, tapi sholat dalam rangka memenuhi haknya siapa? Allah, yang mana haknya Allah wajib dikedepankan daripada haknya makhluk. Maka kalau boleh kita katakan, tapi bukan berarti nyuruh ya, kenapa nggak nyuri aja? Toh dosanya lebih kecil daripada meninggalkan sholat. Bukan berarti nyuruh-nyuri, enggak, maksudnya biar dia berpikir gitu. Kenapa dia mudah untuk melakukan dosa yang lebih besar? Ya.
dengan beralasan yang ini. Dan terkadang kita dapati banyak orang tua merasa bangga ketika mendapati anaknya, Ustaz, alhamdulillah anak saya tidak terpengaruh dengan pergaulan buruk di luar. Alhamdulillah anak saya nggak merokok. Alhamdulillah anak saya nggak kena narkoba. Alhamdulillah anak saya tidak terkena pergaulan bebas. Dia merasa senang, merasa bangga. Tapi anaknya nggak sholat, dibiarin aja. Anaknya nggak sholat, dibiarin aja. Padahal perbuatan anaknya tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, ini lebih besar dosanya daripada perilaku-perilaku yang kita khawatirkan tadi. Jadi sebagai orang tua harus benar-benar perhatian dalam masalah ini. Ini bukan perkara main-main. Ya. Jadi dalam kondisi apapun, sholat jangan sampai ditinggalkan. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah amalan sholat. Kalau sholatnya benar, sholatnya beres, amalan yang lain dianggap beres, selesai, dianggap baik. Tapi kalau sholatnya berantakan, bolong-bolong, maka mau melakukan amalan apapun dianggap tidak baik. Jadi sholat, sesibuk apapun antum, serepot apapun, semalas apapun, sholat jangan sampai dilalaikan. Ya. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya, baik kita sebagai seorang anak, baik kita sebagai orang tua, ya, atau kita sebagai anak muda. Ya. Jangan kemudian terlenakan nongkrong sana sini, di kafe segala macam, genjreng-genjreng, sholat ditinggalin. Ya. Apalagi yang nggak punya kerjaan. Ya, sibuk scroll, sibuk buka sosmed segala macam, sholat lewat. Padahal masjid dekat. Ya. Kalaupun jauh ada motor, ada mobil. Beda dengan zaman dahulu. Ya. Jadi jangan sampai kita melalaikan yang namanya sholat. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan jelaskan tentang waktu-waktu salat, ya, secara sekilas saja kita sampaikan tentang waktu-waktu salat ini. Bahwasannya salat yang 5 waktu ini jelas, ya, sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang waktu-waktunya. Sehingga nggak boleh kita sembarangan. Ustaz, ini jam berapa? Misalkan jam 4 tadi, ya. Jam 4 lewat 13 waktu salat subuh. Gimana kalau di waktu sholat subuh ini saya pengen sholat asar aja? Ya nggak boleh. Ya. Ditukar-tukar. Misalkan subuh ini, kalau subuh saya ini mau buru-buru masuk kantor. Ya. Mau buru-buru masuk kantor. Gimana kalau misalkan sholat subuhnya diundur nanti kalau udah nyampe kantor jam 10 misalnya? Nggak bisa. Ya. Jadi sholat itu sudah ada waktu-waktunya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauqut. Sesungguhnya salat itu, ya, yang diwajibkan kepada setiap mukmin itu telah ditetapkan waktu-waktunya. Ya, makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah SAW kemudian didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian menjelaskan kepada beliau tentang waktu-waktu salat, ya. Dan di sini disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajul katulihi ma lam yahduril asr wa waqtul asri ma lam tusaffiru asy-syams wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'u asy-syams fa idza tala'atis syams fa amsik 'anis shalah fa innaha tatlu' baina qarnay syaitan. Rasulullah SAW pernah bersabda,
bahwasanya waktu zuhur itu adalah idza zalatis syams, yaitu apabila matahari sudah sedikit condong ke arah barat. Ini waktu zuhur. Atau istilahnya adalah istilah ba'da zawal, yaitu setelah matahari condong sedikit. Jadi kan matahari dari timur ya kalau di kita. Maka ketika di atas kepala kita persis, ini belum masuk waktu zuhur. Jadi condong sedikit ke barat, maka ini yang disebut awal masuknya waktu sholat zuhur. Sampai kapan waktunya? Sampai bayangan segala sesuatu itu sama persis seperti aslinya. Ya, ini adalah waktu akhir dari sholat zuhur, yang itu sebelum masuk waktu sholat asar. Ya. Dan kemudian waktu sholat asar ya adalah malam tusaffiru syams, yaitu dari tadi ya, dari bayangan ya yang sama seperti tingginya dengan aslinya sampai kemudian matahari tenggelam atau menguning ya, yang ini menandakan masuknya waktu maghrib. Nah kemudian waktu maghrib dari tenggelamnya matahari sampai kemudian merah-merah, apa yang kita istilahkan dengan mega-mega itu, sampai semua hilang. Dan kemudian itu menandakan waktu sholat isya. Dan sholat isya berakhir kapan? Berakhir bukan waktu subuh ya, sholat isya berakhir pertengahan malam. Nah ini juga diperhatikan ya, terkadang banyak di antara kaum muslimin yang ketika dia tidur sebelum sholat isya dengan alasan nanti saya bangunnya sekalian tahajud. Bangunnya jam berapa? Jam 3 atau jam 2 gitu ya, sekalian mau tahajud, dia sholat isya dulu baru tahajud. Ini sudah lewat waktu isya. Karena akhir waktu sholat isya itu kapan? Pertengahan malam. Bagaimana cara menghitung pertengahan malam? Ya, hitung dari maghrib ke waktu subuhnya. Nah kemudian bagi dua, nah ambil tuh yang tengah-tengah, itu waktu pertengahan malam. Nah sekarang kan subuh agak cepat ya, jam berapa? Jam 4.13 ya, 4.13 atau 4.15 ya, berarti tinggal dihitung saja tuh maghrib jam berapa ya, kemudian subuh jam berapa, dibagi dua. Nah tengahnya itu adalah waktu pertengahan malam ya, ini salat isya. Dan adapun salat subuh ya, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Yang dimaksud fajar di sini fajar shadiq ya, bukan fajar kadzib. Malam tatlu'is syams, yaitu sampai kemudian terbit matahari. Apabila matahari kemudian sudah muncul, maka tidak boleh lagi sholat ya, tidak boleh sholat. Dan itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat ya. Kan ada 3 waktu tuh, waktu terlarang untuk sholat, yaitu di saat ya matahari terbit, dan kemudian di saat matahari berada di kepala kita, dan kemudian di saat matahari tenggelam. Ini dia sekilas ya tentang waktu-waktu sholat. Dan alhamdulillah di zaman sekarang ya mudah bagi kita untuk menetapkannya dengan HP ya, dengan jam dan seterusnya. Kita mudah untuk mendapatkan ketetapan waktu sholat ya. Kemudian bima tudrik waqtas shalah ya, bagaimana kita bisa mendapatkan waktu sholat ya. Maksudnya ini kasus ya, ketika misalkan ada seorang yang terlambat sholatnya ya, misalkan dia di penghujung mungkin dari perjalanan dan lain sebagainya, dia belum sempat untuk sholat di perjalanan, misalkan sampai rumah udah mepet nih, sudah hampir habis ya, misalkan waktu zuhur sudah hampir habis, tapi kemudian dia masih bisa sempat untuk sholat. Dan bagaimana kadarnya supaya misalkan dia dianggap sholat di waktunya? Maka di sini dijelaskan, idza adrakta raka'atan minas shalah 'alal aqal qabla khuruji waqtiha faqad adrakta. Jadi kalau seandainya kita sudah dapat 1 rakaat sebelum keluar dari waktu sholat itu, maka kita dianggap sudah mendapatkan sholat di waktunya ya. Jadi misalkan kita dapati waktu zuhur itu bakalan habis 5 menit lagi, dan kita baru nyampe rumah, kita segera wudu, kemudian kita sholat zuhur, belum sempat sholat zuhur misalkan. Nah kalau sholat zuhur baru dapat 1 rakaat, azan asar ya, baru sholat zuhur 1 rakaat, azan asar, maka dianggap dia sudah melakukan sholat zuhur di waktunya. Terus apa yang dia lakukan? Lanjutkan sholatnya sampai selesai. Jangan ketika azan asar terus dia berhenti, ya asar gitu kan. Enggak, lanjutkan sholatnya sampai selesai, dan dia dianggap telah sholat di waktunya ya. Tapi kalau seandainya kemudian dia belum sempat sholat, tahu-tahu sudah masuk waktu asar,
ya sudah, berarti kan bahasanya qadha gitu ya. Jadi istilahnya qadha dalam artian dia tidak sholat di waktunya. Dan qadha ini ya tergantung dia udhurnya syar'i atau tidak. Kalau memang udhurnya syar'i, ya insya Allah mudah-mudahan dia dimaafkan dari situ, diterima gitu kan. Tapi kalau emang dia sengaja ya melalaikan sholatnya sampai kemudian udah giliran mau habis waktunya dia baru sholat, ya maka ya Allahu alam ini tidak mendapatkan udhur ya dalam masalah itu. Dan dia masuk dalam kategori orang-orang yang meremehkan sholat, yang khawatir akan terkena dosanya tadi seperti yang kita sebutkan di awal. Ya. Dan begitu juga ya, terkait ketika seseorang masbuk. Ya. Ketika seorang masbuk, maka bagaimana kita teranggap ya mendapatkan rakaat bersama imam. Ya, maka dalam hal ini ketika seorang bisa mendapatkan ruku bersama imam, berarti dia mendapatkan rakaat itu. Ya, jadi misalkan nih imam sudah mulai sholat, sudah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita masih wudu. Nah pas kemudian kita selesai wudu, imamnya sudah Allahu Akbar ruku, masih ruku, dan kemudian kita langsung ikut ruku. Ya, walaupun kita belum sempat baca Al-Fatihah, tapi di dalam hadits Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, bahwasanya kalaupun kita sudah dapat ruku bersama imam, ya maka maknanya kita sudah mendapatkan rakaat itu. Berarti artinya nanti kita salamnya bareng sama imam. Ya. Terkadang ada orang yang menggunakan logika gitu. Ustadz kan baca Al-Fatihah itu wajib, rukun dalam sholat. Nah sekarang kita nggak ikut baca Al-Fatihah nih. Kita langsung ikut ruku sama imam. Ya, sehingga kemudian mereka menyimpulkan berarti saya harus nambah 1 rakaat lagi karena saya di rakaat pertama tadi nggak baca Al-Fatihah. Ya, maka ini adalah suatu pemahaman yang kurang tepat. Ya, yang tepat adalah ya dia tetap mendapatkan rakaat itu selagi dia bisa mendapatkan ruku bersama imam. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh, wa man adraka rak'ah minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr. Wa hadza yashmal ghairuhuma minas salawati aidan faqad qala sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka as-shalah. Ya. Jadi siapa yang mendapatkan 1 rakaat ya di waktu subuh, ya maka dia sudah mendapatkan subuh tersebut. Dan begitu juga untuk salat-salat yang lainnya. Dan siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia juga mendapatkan rakaat tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kemudian juga Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tentang orang yang lupa. Ya, lupa atau ketiduran. Ya. Dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ketika dia ketiduran atau lupa, ya udah lewat aja. Ya, kelupaan deh. Terus gimana? Ya udah deh, udah habis waktunya. Akhirnya dia udah enggak ngeganti sholatnya gitu. Ya, atau misalkan ketiduran, kesiangan, jam 8 pagi baru bangun, subuhnya belum, kelewat. Ya. Terus, ya udah deh, udah terlanjur, udah lewat. Akhirnya dia nggak sholat subuh. Apakah seperti ini benar? Keliru. Ya. Karena seseorang yang lupa, seseorang yang ketiduran, ini udzur yang dibenarkan dalam syariat kita. Sehingga ketika dia ingat dari lupanya tadi, atau dia terbangun dari tidurnya tadi, walaupun waktunya sudah lewat, waktu sholatnya, maka ketika itu dia harus segera untuk sholat. Misalkan seorang tidur baru bangun jam 9 pagi, subuhnya belum. Ketika itu dia bangun, Masya Allah, kesiangan nih, belum sholat subuh. Ya udah langsung sholat subuh. Wudhu dulu. Sholat subuh, nggak masalah. Atau dia lupa. Lupa, saking mungkin sibuk, aktivitas segala macam, bener-bener lupa. Ya. Kelewat waktunya. Ya. Lupa sholat zuhur, sekarang udah isya. Misalnya. Udah kedengar azan gitu, hukumnya gimana? Iya, nggak kedengar azan. Dengar terus ketiduran lagi. Itu kita bahas nanti. Iya, itu kita bahas. Ini kita lagi bahas dulu yang benar-benar lupa, yang benar-benar ketiduran. Makanya kita katakan ini udzur syar'i. Nanti ada sisi lain terkait itu tadi. Ya, jadi maksudnya kalau memang dia benar-benar lupa, benar-benar ketiduran, maka segera ketika ingat, segera ketika bangun, langsung dia sholat.
Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa melakukan salat atau dia ketiduran, maka cara menunaikan ya untuk salat itu adalah dia melakukannya ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ya. Jadi kapanpun, dan ini pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasul dan para sahabatnya, ini bukan Rasul sendirian ya, sama sahabatnya. Ya. Lagi dalam keadaan safar, mungkin karena lelah dalam perjalanan, malam ketiduran. Ya, tidur sehingga subuhnya lewat. Dan tidak ada yang membangunkan mereka kecuali teriknya matahari. Jadi udah mulai panas, berarti kan udah mulai mungkin jam 9 atau jam 10 pagi. Ya. Baru terbangun. Sehingga ketika bangun Rasulullah SAW ya langsung kemudian beliau bersuci ya, dan kemudian beliau bahkan sholat qobliyah subuh dulu, setelah itu baru sholat subuh. Ya, ini ketiduran. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana nih Ustaz? Kalau misalkan subuhnya kesiangan gara-gara malam nonton final pertandingan bola misalkan. Kan biasa tuh jam-jam sekian ya, jam-jam 3, jam-jam 2, dini hari lah gitu. Ya. Selesai itu mau nunggu waktu subuh, kelamaan, ya kan, kelamaan. Cuma anehnya ketika nonton bolanya melek mata tuh, tapi pas sudah habis acara bolanya ngantuk. Ini setannya luar biasa. Setannya ahli banget. Nah, gimana kalau ketiduran seperti ini? Ya, antum lebih tahu kondisi antum. Jangan mendustai hati antum. Jangan mendustai hati antum. Jangan cari-cari pembenaran. Ya. Ini kelalaian atau memang benar-benar ketiduran? Antum lebih tahu. Antum lebih tahu. Kalau seandainya ternyata itu kelalaian, banyak istighfar, bertaubat kepada Allah atas kelalaian itu. Ya. Apalagi tadi udah jelas-jelas kedengaran azan, udah pasang alarm, udah bunyi dimatiin, udah kedengaran suara azan, aduh bentar lagi, belum qomat. Pengalaman. Nah, itu juga hati-hati. Makanya ketika kita bangun itu langsung baca doa gitu. Langsung baca doa bangun tidur supaya setannya itu udah jangan ngumpul di telinga, jangan ngumpul di mata lagi gitu. Langsung kemudian ke toilet, langsung kita berwudu ya. Sehingga kemudian seger kita lagi ya. Kalau masih narik selimut ya udahlah, selesai, bablas. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi harus dibedakan mana yang memang dia mendapatkan udzur syar'i, benar-benar lupa, benar-benar ketiduran, dan mana yang pura-pura lupa dan pura-pura ketiduran atau sengaja ketiduran. Ya, dan antum lebih tahu. Jangan sampai kita mendustai hati kita sendiri. Jangan cari-cari pembenaran terhadap kekeliruan yang kita lakukan. Sebaiknya banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, dan jangan ulangi lagi kalau memang itu adalah sebuah kelalaian, karena memang dosanya luar biasa besar sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah pembahasan tentang siapa. Nah, ini banyak yang terjadi di kalangan kaum muslimin, yang dia bertahun-tahun nggak sholat. Gimana nih Ustaz? Bertahun-tahun nggak sholat, terus kemudian alhamdulillah di penghujung usianya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia sadar, ternyata saya salah. Dulu saya tenggelam dalam dunia, tenggelam dalam kemaksiatan, terlalu mengejar dunia, sehingga kemudian saya abaikan sholat, saya tinggalkan itu sholat. Sekarang saya menyadari itu, saya bertobat kepada Allah. Nah, apa yang harus dia lakukan? Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan bahwasanya wajib kamu mengqadha salatnya. Mengqadha salatnya. Dan Allahu a'lam bishawab, ya, anjuran untuk mengqadha salat ini tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, kalau suruh mengqadha sehari 2 hari sih masih mendingan. Seharinya aja kan 5 waktu kan. 2 hari udah 10 waktu. Kalau 10 tahun gimana dia nggak sholat? Gimana cara mengqadhanya? Ada yang bilang ya qadha terus seumur hidup kamu.
Ya gimana susah? Ya. Inna dina yusrun. Kata Rasulullah SAW, agama Islam itu mudah. Dan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Bahkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan umirna biqada'is shaum wala biqada'is shalah. Kami diperintah sama Rasul itu mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya. Jadi dalam kasus ini enggak ada istilah qadha. Yang dimaksud qadha yang benar adalah yang tadi itu. Yang dia ketiduran, dia kelupaan secara syar'i ya, udzur syar'i. Kemudian diganti ketika ya diqadha ketika dia benar-benar ingat dan kemudian ketika dia bangun. Adapun dalam kasus ini, misalkan dia dulu pernah meninggalkan sholat dengan sengaja karena mungkin dia apakah jahil atau mungkin karena kelalaian dia dan sekarang dia bertobat, maka dia tidak perlu mengqadha sholatnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertobat dengan taubatan nasuha. Terus bertobat minta ampun sama Allah sampai akhir hayat dia. Dan dengan taubatnya ini, jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Ya. Dan kemudian ke depannya apa yang harus dia lakukan? Banyak melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua perbuatan kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Ya. Jadi seperti itu yang harus dilakukan, tidak perlu kemudian mengqadha bahkan sampai bertahun-tahun. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ini kita udah habis ya? Udah terang? Belum. Kemudian juga di dalam mengqadha, maksudnya ini kita bicara tentang qadha yang syar'i tadi, misalkan dia kelupaan, ya maka pada asalnya dia harus menggantinya secara tertib. Ya, misalkan ada orang kelupaan sholat, misalkan zuhur lupa, asar lupa gitu kan. Ada nggak kejadian gitu? Ya ada aja lah gitu. Tapi lupa beneran lupa ya, bukan dilupa-lupain. Maka kalau misalkan dia baru ingatnya pas waktu maghrib, ya maka pada asalnya dilakukan dulu untuk menggantinya itu sholat zuhur dulu. Setelah itu dilanjutkan sholat asar, baru setelah itu sholat maghrib secara berurutan. Ya pada asalnya seperti itu. Misalkan dia lupa sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ingatnya waktu sholat isya. Maka lakukan sholat zuhur dulu, asar dulu, setelah zuhur kemudian asar, kemudian maghrib, baru kemudian yang terakhir isya. Ya. Tetapi kalau seandainya waktunya mepet, ya, misalkan kita lupa sholat zuhur dan lupa sholat asar, dan kita baru ingat di waktu maghrib, dan ingatnya pun pas mungkin waktu maghrib tinggal dikit lagi misalkan. Nah khawatir nanti kalau kita sholat zuhur dulu, setelah itu sholat asar dulu, baru maghrib, khawatir maghribnya kelewat juga nih. Ya, maka dalam hal ini silahkan lakukan maghribnya dulu. Silahkan lakukan maghribnya dulu, baru kemudian zuhur dan asar. Faham caranya gitu ya? Ya. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah azan. Ya, ini sebenarnya seharusnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang aja, karena pembahasannya agak sedikit panjang. Ya, jadi saya kira itu aja deh. Nanti kita diskusi aja. Ya, untuk selanjutnya kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa difahami dengan baik sehingga kemudian kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, silahkan untuk saat ini kita buka tanya jawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau masalah kita makan Ustaz ya, kan udah terhidang itu orang azan. Kan kalau Nabi tanya kan makan dulu. Sementara kita belum lapar banget gitu. Iya. Kan ada begitu tuh, belum makan kata kita sebelum telur. Iya. Iya, jadi di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya idza ijtama'a al-isya wal 'asya faqaddimil 'asya. Apabila berkumpul antara makan dengan salat,
ya maka utamakan makan dulu. Utamakan makan dulu. Kenapa kemudian Rasul mengatakan harus mengutamakan makan dulu? Ini dalam rangka supaya kita bisa sholatnya khusyuk. Ya, apalagi kalau udah terhidang tuh ada randang, ada tunjang, ya kan? Ada cancang, ya, segala macam tuh. Ya. Udah gitu kondisi lagi lapar gitu kan. Terus waduh waktu sholat nih, sholat dulu. Keingetan terus tuh. Ya, keingetan, Masya Allah rendang ini kayaknya enak nih gitu. Akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Itu hikmah kenapa Rasul bilang dahulukan makan dulu. Ya. Nah, dalam kasus seperti yang Bapak tanyakan tadi, tapi kita nggak lapar-lapar banget gitu kan. Ya, kira-kira bisa khusyuk nggak sholatnya? Bisa keingetan rendang nggak ketika sholat? Ya, kalau misalkan saya yakin nggak akan keingetan rendang, nggak akan keingetan tambusu gitu kan, nggak akan keingetan kikil gitu kan. Insya Allah bisa khusyuk. Orang lagi nggak lapar juga baru selesai makan sebelumnya gitu kan. Ya sudah silakan gitu. Silakan. Tapi pada asalnya ya dia lebih mengutamakan makan terlebih dahulu karena khawatir ya tidak khusyuk di dalam sholatnya karena memikirkan makanan, apalagi kalau memang kondisinya sedang sangat lapar. Jadi gitu ya Pak ya. Ya jadi nanti disesuaikan aja. Kalau memang nggak terlalu lapar ya silahkan sholat dulu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, terkait dengan itu tadi Ustaz. Iya. Kalau di Indonesia ini kan keseringannya habis azan langsung iqomah. Iya. Kalau zaman dulu kan ada jarak. Jadi kalau makan dulu tuh masih sempat. Kalau sekarang kan bisa ya tinggal. Jadi pilihannya mau makan atau tinggal sholat berjamaah gitu. Iya nggak masalah. Walaupun resikonya dia ketinggalan jamaah, jadi masbuk gitu kan, nggak masalah. Kalau dia sebagai imam ya aman, berarti kan nungguin imam gitu kan. Tapi sebagai makmum ya resikonya masbuk. Cuma ya saya rasa ini sebenarnya bisa diatur lah gitu. Ya maksudnya iya jangan sampai sengaja supaya kita nggak sholat gitu kan, supaya nggak sholat berjamaah gitu kan. Udah nanti nyuruh istrinya kode-kode nanti hidangin ya pas 2 menit mau azan gitu. Nanti ya kan beralasan gitu kan. Ya azan ini udah dihidangin gitu kan. Nah, ini Allah Maha tahu kan. Jangan disiasati pula Allah itu gitu. Ya, jadi bisa diatur lah gitu. Tetapi kalaupun misalkan terjadi hal ini, misalkan nih kita bertamu ke rumah seorang dan bertepatan dengan waktu menjelang waktu sholat gitu kan, dan kita nggak ngeh itu gitu kan, tahu-tahu udah dihidangin aja gitu kan, dan emang kondisi kita lapar nih gitu kan, ya udah selesaikan dulu makannya. Ya, walaupun udah ketinggalan walaupun sampai bubar gitu sholatnya gitu kan, ya kita bikin jamaah sendiri nanti sama rombongan, ya atau sama yang tuan rumahnya gitu. Ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Bagaimana hukumnya saudara? Kalau khotib udah naik mimbar kita sholat Jumat itu kan banyak katakan misalnya kita terlambat nggak sah bagaimana itu kan pengganti sholat 2 rakaat kan pas khotib yang ceramah itu kan Iya. Sholatnya jadi 4 rakaat apa enggak? Iya. itu gimana hukumnya kita yang terlambat gitu apa Iya. yang sering cara gimana kadang-kadang sabun guru apalagi sekarang ini kan sudah lewat 40 ya nomornya. Iya. 9. Iya. Ya sebenarnya insya Allah nanti ini ada pembahasannya tersendiri di dalam bab sholat Jumat. Tapi sekilas saja, ya dilihat ya bahwasannya kalau misalkan dia masih dapat sholat bersama imam, maka dia tetap sah sholat Jumatnya walaupun dia nggak mendengarkan khutbah. Ya, tetapi yang jadi pembicaraan oleh para ulama adalah terkait misalkan dia nggak sempat dapat sholat berjamaah, misalkan sudah mau salam dia baru masuk ke dalam jamaah gitu kan. Apakah kemudian dia dianggap sholat Jumat atau dia harus sholatnya sempurna sampai 4 rakaat misalkan. Dan ini ada pembicaraan khusus insyaallah nanti kita sampaikan. Ya, dan tentu dalam hal ini juga jadi perhatian kita bahwa ya sebagai seorang muslim kita harus perhatian dengan waktu sholat kita. Ya, jadi jangan kagetan mulu pas azan, ya udah azan, ya udah asar aja nih gitu kan. Ya masa begitu sih gitu kan. Kita punya jam, kita ada waktu gitu kan, tahu kita bisa memperkirakan gitu kan. Ya, jadi begitu. Jadi sehingga itu meminimalisir kita kemudian terlambat, apalagi Jumat gitu ya.
Nah, kita harus tahu betul waktu sholat Jumat jam berapa sehingga kemudian kita bisa prepare, bisa persiapan dari awal gitu. Ya, dan usahakan datang dari awal gitu kan. Jangan dapatnya telur ayam terus gitu kan. Dapat sapi, unta gitu kan. Kan yang datang pertama pahalanya dapat seperti unta gitu kan. Kemudian sapi, kambing, kemudian sampai telur gitu kan. Ini dapat telur mulu kan. Apa enggak bisulan itu? Jadi gitu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dijelaskan di dalam pembahasan tentang sholat Jumat insyaallah. Ada lagi yang lain? Terkait sholat tadi, sholat subuh terutama itu kadang-kadang bangunnya pas di waktu yang dilarang sholat itu, apakah langsung sholat atau tunggu habis waktu? Iya, nggak masalah. Ini belum kita bahas ya. Ada pembahasannya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan bahwa terkait terlarangnya waktu sholat, terlarangnya sholat di 3 waktu yang disebutkan tadi, yaitu di saat matahari terbit, kemudian di matahari atas kepala kita, kemudian di saat matahari tenggelam. Ini adalah terkait sholat sunnah mutlak. Adapun sholat apalagi tadi tuh dia ketika itu baru ingat, sebelumnya kelupaan, atau ketika itu baru bangun, sebelumnya ketiduran, maka langsung sholat di waktu terlarang nggak masalah. Jangankan ini kan sholat wajib nih kan. Sholat sunnah saja kalau memang ada sebabnya boleh. Misalkan kita tahiyatul masjid, ya, masuk masjid atau sholat sunnah wudhu di waktu terlarang, ya itu nggak masalah kita sholat. Karena ada alasannya, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya nggak masalah. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlaknya. Ya, dan juga salah satu pengecualian adalah sholat sunnah di Masjidil Haram. Ini nggak berlaku hadis ini, pengecualian gitu. Karena di Masjidil Haram ada hadis-hadis secara secara spesifik menjelaskan tentang ya keutamaan untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Ya, yang pahalanya satu sholatnya 100.000 kali lipat. Jadi ini pengecualian. Sehingga di Masjidil Haram, kalaupun kita mau sholat di waktu-waktu terlarang itu sholat sunnah mutlak ya, maka dibolehkan. Apalagi sholat yang memang ada judulnya gitu kan, apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu dan seterusnya, itu lebih dibolehkan lagi. Ya, apalagi yang tadi itu mengqadha sholatnya, ya karena udzur baik kelupaan maupun ketiduran, nggak masalah. Allahu a'lam. Silakan. Untuk sholat syuruk sendiri, apakah ketika alarm terbit matahari atau ditunggu 15 menit? Iya, lebih afdolnya tunggu 15 menit setelah alarm bunyi. Nah, langsung bunyi itu alarmnya. Iya. Lebih afdol ya, lebih amannya nunggu 15 menit setelah waktu syuruk datang. Ya, kan ada waktu syuruk nih biasanya di jam ini ya. Iya, yang bunyi tadi itu titit. Nah, nunggu 15 menit baru sholat. Sholat syuruknya. Ya, sholat syuruknya. Jadi gini. Iya, itu dia. Sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Gitu. Iya. Iya, kalau judulnya sholat duha, ya kita pengen sholat duha aja, ya nanti afdolnya semakin panas semakin bagus gitu kan kalau sholat duha. Ya, semakin siang mendekati ke waktu zawal, sebelum waktu zawal gitu kan, maka itu semakin baik. Kira-kira jam berapa tuh duha itu? Ya jam 11 masih bisa. 11. Iya. Pokoknya sebelum sebelum matahari persis di atas, kan itu waktu terlarang untuk yang sholat sunnah mutlaknya. Ada lagi? Tadi kan hukum orang yang meninggalkan sholat kan dihukumi dia polis kafir gitu Ustaz. Maka ketika dia ini harus dia bersyahadat lagi Ustaz, harus syahadat lagi nggak Ustaz? Maksudnya dia menyatakan masuk Islam lagi gitu. Karena kan dia kafir tadinya. Iya. Cuma jangan dipotong di situ ya pembahasannya. Nanti saya bisa diomelin orang. Oh berarti Ustadz itu bilang kafir nih kalau nggak sholat gitu. Ya sebenarnya banyak para ulama memang begitu, dan bahkan hujahnya kuat ya.
Hujahnya sangat kuat sekali. Banyak bahkan para ulama salaf di kalangan para sahabat juga gitu, banyak yang berpendapat seperti itu gitu. Ya, jadi cuma memang ini kan ranahnya ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan ini maksud kafir nih bukan kafir keluar dari Islam tapi kafir kecil, ya, tapi dosanya besar. Nah, kan dalam hal ini yang ditanyakan bagaimana kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan dia kafir keluar dari Islam. Maka apakah kemudian dia harus syahadat lagi? Ya iya benar. Makanya kalau misalkan kita berada di negeri Islam, ya berlaku hukum Islam, maka orang yang meninggalkan sholat yang kemudian dihukumi kafir tadi, kalau memang mengikuti pendapat seperti itu, maka wajib bagi seorang pemimpin, ya ustutiba, ya maksudnya meminta kepada orang ini suruh bertobat. Kalau dia bertobat, ya maka ya sudah, dia berarti syahadat lagi, masuk dalam Islam. Ya. Tapi kalau seandainya dia nggak mau bertobat, bahkan pemimpin berhak untuk kemudian memberikan hukum had kepada dia, bisa saja dipenggal dan seterusnya. Ya ini secara hukum syar'inya ya, bukan kemudian ini Ustaz Arfan bilang yang nggak sholat dipenggal lehernya, waduh, ya nggak seperti itu. Ya jadi berlaku hak-hak dia sebagaimana halnya dia orang non muslim gitu. Seperti misalkan dia tidak mendapatkan warisan karena udah beda agama nih, ya. Kemudian juga dia ketika mati maka tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, ini semua berlaku. Ya, dan ini semua disebutkan, diperincikan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah itu. Ya, Syekh Abu Malik hafizahullah taala. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini sebelah kanan nih, sayap kanan belum ada yang nanya. Iya, fadhal. Udah pinter-pinter. Karena di daerah Jawa itu. Iya. Kalau di handphone kan waktu zuhur itu jam 12. Iya. Tapi ini azannya itu di masjid itu azan tuh jam 1 lebih. Iya. Itu udah jadi kebiasaan. Iya. Jadi terkait sholat di awal waktu ini maksudnya kayak gimana Ustaz? Iya, kalau khusus untuk sholat zuhur dan sholat isya itu ada sunnahnya mengakhirkan, ya, mengakhirkan, ya. Bahkan di dalam hadis di sini ada nggak ya dijelaskan terkait masalah mengakhirkan waktu sholat zuhur dan mengakhirkan waktu sholat isya. Nah, yustahabu ta'khirudz zuhur wal ibrad bihi idza ishtadda al-har. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-har fa abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fahi jahannam. Jadi disunnahkan juga, selain kita disunnahkan untuk mengawal atau melakukan salat zuhur di awal waktunya, tapi disunnahkan juga melakukan salat zuhur di akhir waktunya, mengakhirkan, ya. Tetapi masih dalam waktu salat zuhur tentunya, ya. Dalam rangka apa? Ya, supaya tidak terlalu panas. Ya ini di zaman dahulu, ya apalagi ketika musim panas, ya. Sehingga kalau misalkan pas waktu zuhur langsung sholat itu panasnya luar biasa. Ya zaman dulu belum ada AC, belum ada apa, dan sholat juga masih di luar ruangan gitu kan. Ya maka disunahkan diakhirkan supaya agak adem dikit, mulai banyak angin gitu ya. Maka ini disunahkan, ya dibolehkan. Ya, dan di Arab Saudi biasa juga melakukan begini. Ya, ketika zuhur kemudian dia di sebagian tempat lah pernah kita alami seperti itu, diakhirkan zuhurnya. Nah, adapun untuk isya di sini disebutkan enggak? Wa yustahabul isya wa yustahab ta'khirul isya ma lam takun masyaqqah, dan bahkan disunahkan mengakhirkan salat isya ya selagi tidak memberatkan. Ya, disunahkan mengakhirkan salat isya selagi tidak memberatkan. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya tamma Rasulullah sallam dzata lailatin hatta dhahaba ammatul lail. Ya, bahwasanya suatu ketika ya Rasulullah SAW itu ya salat isyanya itu sampai menjelang akhir waktu salat isya. Ya, menjelang akhir malam, menjelang pertengahan malam. Hatta nama ahlul masjid tsumma kharaja fa shalla. Sampai para sahabat tuh nunggu di masjid sampai ketiduran nunggu di masjid. Ya, jadi pas waktu isya udah masuk, Rasul biarin tuh para sahabat udah kumpul semua di masjid. Tapi Rasul enggak keluar, ya. Sampai para sahabat nungguin saking lamanya ketiduran.
Nah kemudian di penghujung akhir waktu Isya baru Rasul keluar dan kemudian mengimami mereka. Dan ini adalah kalau tidak memberatkan. Tetapi ini konteksnya sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Jangan kemudian bikin alasan, Ustadz saya nanti aja sholatnya terakhir, sholat Isyanya mau nonton dulu gitu kan. Ya. Tapi kemudian dia ninggalin sholat berjamaah gitu. Orang udah bubaran sholat berjamaah, ini nggak boleh. Ya, tapi kalau misalkan ada instruksi dari imamnya, udah nanti kita sholat berjamaah Isyanya nanti di akhir jam 10 misalkan atau jam 11, ya udah kita tunggu gitu. Ya, tapi kalau kita sendirian apalagi ini ada sinetron tanggung Ustaz. Nah ini nggak boleh ya. Jadi seperti itu ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Kan kalau di lahan kosong orang itu kan ada misalnya ada sayur, ada apa kita petik gitu kan, udah halal bagaimana? Tapi lahan orang tuh maksudnya kan lahan kosong gitu kan, banyak kan lahan kosong punya orang yang nggak ditempatin kan, tumbuh gitu kan. Iya. Ya itu karena dipikir dulu Kira-kira Bapak nyaman nggak dengan begitu? Iya. Ya kalau misalkan itu hasil tanaman mereka ya nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan dia tumbuh liar, ya tumbuh liar di situ, ya sebenarnya kalau lebih baik sih nanya ke orangnya. Cuma orangnya nggak ada Ustaz gitu kan. Ya Allah alam, mudah-mudahan boleh lah kalau memang dia tumbuh liar gitu. Ya, tapi kalau orangnya ada dan kita bisa nanya mudah bagi kita, ya silahkan tanya, lebih afdal, lebih menenangkan hati. Tapi kalau seandainya kita memang benar-benar butuh atau mungkin takut mubadzir Ustaz gitu kan, ya nggak ada yang ngambil, dia tumbuh liar aja dan mau izin sama orangnya juga orangnya di Padang jauh, nomor teleponnya nggak ada gitu kan, ya sudahlah dimanfaatkan insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya Pak. Terkait waktu sholat tadi Ustaz, seperti di kantor-kantor sama di sekolah-sekolah kadang-kadang sengaja memundurkan sedikit waktu biar pas jam 12 atau Iya. Ini gimana? Ya insya Allah nggak apa-apa untuk alasan belajar menuntut ilmu. Ya insya Allah nggak apa-apa. Yang penting ya tetap prakteknya dalam rangka untuk ya bisa berjamaah bareng-bareng gitu kan. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak misalkan kita lagi kajian nih kan. Ya biasanya tuh gajian ba'da maghrib terus kepotong waktu Isya. Nah kita lanjutkan dulu nih tapi azan dulu ya, azan Isya. Setelah azan Isya ya udah nanti kita mundurkan dulu qomatnya. Yang biasanya mungkin normalnya 10 menit qomat, ini setengah jam baru qomat gitu kan. Karena ini kagok nih kajiannya gitu kan. Tapi setelah itu kan kita sholatnya bareng-bareng gitu kan berjamaah. Itu insya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Sholat yang lupa itu apakah rakaatnya tetap 4 gitu? Iya. Rakaatnya tetap sama. Pokoknya persis dilakukan seperti sholat yang kita lupakan tadi atau yang kita udzur karena meninggalkannya. Misalkan Bapak kelupaan sholat maghrib, baru ingatnya di waktu zuhur. Ya, maka Bapak sholat maghrib langsung dengan cara seperti Bapak melakukan sholat maghrib di waktunya, yaitu dengan menjaharkan bacaannya. Bukan cuma rokaatnya harus 3 rokaat juga, tapi caranya juga. Sebagaimana sholat maghrib bacanya dijaharkan, maka ketika kita mengingatnya atau bahasa dalam tanda kutip mengkodonya di waktu zuhur tadi siang, kan seharusnya kalau sholatnya di siang hari kan sir kan, pelan. Tapi karena ini adalah sholat maghrib, walaupun dilakukan di siang hari karena lupa, maka tetap dibacanya dijaharkan. Sunnahnya seperti itu. Apalagi terkait rokaatnya, tetap rokaatnya nggak bisa dikurangi jadi 1,5 atau misalkan jadi 2 dan seterusnya, nggak bisa. Pokoknya persis plek sama seperti sholat yang terlupakan itu. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Ada lagi? Kalau sholat ini kalau ragu sudah apa belum, ambilnya yang belum ya Mas? Iya, karena pada asalnya kita belum sholat kan. Ya, kita bangun tidur nih, lupa kita, saya udah sholat belum ya? Udah tahu baru bangun tidur, pakai nanya. Ya kalau dalam kondisi seperti itu kan berarti asalnya kita belum sholat gitu. Asalnya belum sholat. Cuma wudhu itu yang Iya, wudhu juga sama seperti itu. Wudhu tergantung asalnya kita seperti apa. Kalau misalkan kita ragunya saya udah batal belum ya, berarti asalnya kita wudhu.
Tapi kalau seandainya saya tadi udah wudhu belum ya, berarti kan asalnya belum wudhu kan. Sama seperti saya udah sholat belum ya, saya udah sholat belum ya, berarti kan asalnya belum sholat kan gitu. Saya udah sholat belum ya, berarti asalnya belum sholat. Nah ketika kita tidak menemukan yang yakinnya, maka kembalikan kepada asalnya. Tapi kalau yakin, oh ternyata saya belum sholat, ya udah berarti belum sholat. Oh ternyata saya udah sholat, ya udah berarti udah sholat. Kalau ketemu yakinnya, tapi kalau nggak ketemu yakinnya, kembalikan kepada hukum asalnya. Ya jadi seperti itu. Suka juga Ustaz kalau habis bangun misalnya kita sholat asar misalnya, tapi perasaan di hati itu zuhur gitu loh. Nah itu harus ulang lagi apa gimana ya? Gimana maksudnya? Sholat asar perasaan dalam hati zuhur. Iya, pas masuknya itu niatnya zuhur gitu, tapi ternyata setelah diingat-ingat, oh ini udah asar sebenarnya gitu. Gimana? Saya nggak ngerti. Iya. Ini Bapak lagi sholat apa sekarang? Mau sholat asar sebenarnya waktunya di asar. Waktunya di asar. Nah, tapi karena baru bangun tidur, niatnya itu zuhur, perasaannya itu sholat zuhur gitu. Pernah saya. Oh gitu. Ya langsung rubah niatnya. Rubah niat aja. Iya, ketika tanpa harus mutus sholatnya, langsung kemudian diganti niatnya. Kayak gitu. Ini was-was syaitan. Ada lagi? Ustaz, kalau misalnya laki-laki itu kalau misalnya dapat sapi depan kan dapat seperti kita terus ada sapi sampai telur. Kalau perempuan gimana? Iya, ya terkait saf. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna afdala sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mengatakan saf yang paling afdal bagi laki-laki adalah yang paling depan. Dan saf yang paling buruk bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Ini semua harus paham nih. Saf paling afdal di mana? Depan untuk laki-laki. Yang paling buruk mana? Belakang. Kenapa kok? Silakan. Gimana ini? Coba kalau ini ada uang nih, 100 juta. Silakan. Enggak, langsung comot. Ya, langsung comot. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya orang itu tahu tentang kebaikan apa yang ada pada saf pertama, ya, pasti mereka bakal saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan itu. Ya. Tapi sekarang yang terjadi, ayo tafadhol, silakan. Iya, ini baiknya kelewatan ini. Lebay. Ya. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana dengan wanita? Ya. Afdalu sufufin nisa akhiruha. Saf yang paling afdal bagi wanita adalah yang paling belakang. Yang paling buruk adalah paling depan. Sehingga seorang wanita kalau dia datang ke suatu tempat untuk sholat misalkan, maka dia harus memposisikan diri di belakang dulu. Ya, itu saf yang paling depan. Kalau laki-laki kan paling depan. Kalau perempuan paling belakang. Nah, yang paling belakangan datangnya dari perempuan, dia dapat safnya paling depan. Tetapi garis bawahi, bahwasannya saf wanita paling baik di belakang, paling buruk di depan. Ini berlaku kalau safnya itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya nggak ada pembatas. Dan ini seperti yang terjadi di zaman Rasul. Bahwasanya saf laki-laki itu semua di bagian depan, setelah itu di belakangnya itu perempuan, nggak ada tirai, nggak ada pembatas, nggak ada tembok. Makanya sunnahnya ketika selesai bubaran sholat itu, ya para wanita udah langsung pulang. Yang laki-laki jangan bubar dulu, ya. Dan itu ketika diriwayatkan ketika sholat subuh, jadi masih gelap, selesai sholat masih dalam kondisi gelap, para wanita udah bubar, ya. Sehingga kemudian setelah wanita semua bubar, baru kemudian yang laki-laki bubar, sehingga aman dari fitnah. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak ada pembatasnya, tidak ada tirainya, maka berlaku tuh saf yang paling baik bagi wanita, yang paling belakang, yang paling buruk, yang paling depan. Tapi kalau misalkan Ustadz, ruangan untuk sholat perempuan sama laki-laki dipisah kayak di sini kan, perempuan di lantai atas, maka apakah berlaku? Tidak. Tetap kalau misalkan kondisinya kayak gini dipisah atau ada tirainya atau ada pembatasnya, maka tetap saf wanita yang paling baik di depan, yang paling jelek di belakang.
Ya. Jadi hadis tadi adalah untuk kondisi yang memang tidak ada pembatasnya. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Hukum seorang istri berada di bawah naungan suami yang tidak sholat gimana Ustaz? Iya. Kira-kira antum ngikutin pendapat yang mana tadi? Yang kafir apa yang enggak? Iya, dan karena ini konsekuensinya ke sana arahnya. Konsekuensinya ke sana. Tetapi ya insyaallah ya mungkin ya di kita banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i rahimahullah. Ya, bahwasanya kita anggap dia tidak sampai kafir lah gitu. Tetapi tentu ini adalah sebuah kefasikan. Ya, dosa besar. Bahkan tadi kita sampaikan dosanya melebihi dosa membunuh bahkan gitu ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian ada seorang ya, kemudian dia di bawah suami ya yang memang tidak sholat, dan ini banyak kejadian gitu. Maka apa yang harus dilakukan oleh pasangannya? Apakah dia kemudian langsung menceraikan atau bagaimana? Dan tentu dalam hal ini ya saya sampaikan adalah sebaiknya nasihati dulu. Ya, kita masih berbaik sangka, bisa jadi mungkin dia nggak tahu. Walaupun sebenarnya nggak pantas seorang muslim nggak tahu tentang masalah ini. Ya, makanya ini masuk dalam perkara ma la yasaul muslim jahluhu, yang mana seorang muslim nggak boleh nggak tahu tentang masalah ini, yaitu tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ya, sehingga kita ingatkan, mungkin dia malas, mungkin dia ya lagi banyak inilah, lagi banyak setannya lah gitu ibaratnya. Kita nasihati dulu. Kita sampaikan nih apa yang sudah kita pelajari ini, bahwasanya sholat itu wajib, bahwasanya meninggalkan sholat itu hukumnya begini begitu. Nasihati dengan cara baik pasangannya. Apakah itu kepada istri kita atau mungkin kepada suami bagi yang perempuan itu. Sampaikan dengan baik. Kalau ternyata sudah disampaikan berkali-kali, dan jangan lupa diiringi dengan doa gitu. Tapi kemudian dia ingkar, dia nggak mau, dia bahkan membantah kita, dia bahkan marah-marah sama kita misalkan, ya sudah. Ya, bagi perempuan yang dapat suami seperti itu, ya itu sudah halal bagi dia untuk menuntut cerai. Sudah bisa dijadikan sebagai alasan syar'i. Ya, karena seorang wanita kan pada asalnya tidak boleh nuntut cerai kepada suaminya, kecuali kalau ada alasan syar'i, dan ini sudah masuk dalam kategori alasan syar'i. Ya, dan bagi suami ya dia lebih punya power di situ, yang mana kalau dia nggak nurut ya mungkin bisa dikasih peringatan seperti misalkan memisahkan dia ranjangnya, istilah pisah ranjang dulu gitu kan, sampai kemudian kalau memang perlu dipukul tapi dorbun ghairul mubarrih, yaitu pukulan yang tidak melukai, jangan sampai kayak kasus-kasus kemarin tuh KDRT sampai di gimana sampai heboh gitu kan. Bukan seperti itu tata cara yang diajarkan dalam syariat. Kalaupun memang harus memukul pasangan istri, itu tidak yang melukai ya. Itu bahkan dicontohkan dengan kayu siwak. Kayu siwak pendek itu sakitnya gimana sih? Nggak sakit sama sekali. Dan itu pun dipukulnya nggak boleh di wajah, nggak boleh di tempat-tempat yang rawan. Ya pukulnya paling di bagian bokongnya, di bagian betisnya, yang itu tidak melukai. Ya, karena tujuan memukul suami kepada istri kalau memang itu berhak untuk dipukul, itu bukan untuk mengazab, bukan untuk menyiksa, tapi tujuannya untuk mendidik. Ya, jadi mukulnya nggak pakai dendam, nggak pakai nafsu gitu kan. Ya, ngasih peringatan. Tapi kan namanya istri digituin kan langsung gentar hatinya gitu kan. Itu maksudnya. Supaya kemudian dia bisa nurut dengan suaminya dalam hal ini. Tapi kalau ternyata ingkar juga, nggak mau juga melawan juga segala macam, ya sudah, ini nusyuz. Ya, ini kedurhakaan seorang istri kepada suami, dan pantas kemudian untuk dilepas gitu ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya Pak. Masalah salat suruk itu ya. Apakah suruk bisa dilaksanakan di rumah? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Salat syuruk tuh di masjid. Tadi bilang setelah suruk itu tunggu 15 menit. Iya. Nah ini sudah waktunya. Bisa kita udah penyidik, kita sholat boleh nggak? Sebenarnya bisa aja. Cuma kita cari yang lebih aman lah. Yang lebih aman tunggu 10 sampai 15 menit. Ya, maksudnya keluar dari khilaf lah dari sisi. Iya. Iya. Jadi lebih afdolnya, untuk lebih amannya keluar dari khilaf ya nunggu 10 atau 15 menit setelah waktu syuruk itu datang. Jadi kesimpulannya suruk harus dilakukan di musola, di masjid. Iya. Iya, jadi karena dia terkait dengan sholat subuh di masjid, dan setelah sholat subuh itu dia melakukan aktivitas ketaatan,
seperti zikir atau kita belajar seperti ini atau baca Al-Qur'an dan kita tidak keluar masjid. Ya, kecuali memang udzur gitu kan, darurat mau keluar masjid, mau ke toilet gitu kan. Terus berbaharui wudunya lagi, masuk lagi ke masjid. Nah, sampai waktu syuruk, setelah itu kemudian kita sholat. Ini yang dimaksud dengan waktu sholat syuruk. Kalau di rumah nanti sholat duha nanti masuknya. Jadi kan nggak bisa jamaah gitu Pak. Enggak. Ini udah mulai sholat gitu. Kita sholat sendiri, baca Quran, ini udah suruh sholat itu boleh. Ya itu masuknya duha nanti. Oh, itu Enggak, Iya. maksudnya beliau tidak sholat subuhnya di masjid tapi sholat subuh di rumah. Iya. Terus beraktivitas membaca Quran. Iya, yang saya pahami nggak bisa di rumah. nggak bisa. Yang saya pahami di Saya masjid. Saya baru mendekat kadang juga gitu Pak. Iya. Udah saat terakhir nggak mungkin dia kerja. Iya. Nah, sholat sendiri di rumah. Iya. Jadi syuruknya diganti duha. Oh, Diganti duha. ya, terima kasih. Khair insyaallah. Sudah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, kita fahami dengan baik dan benar dan kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah juga mengumpulkan kita di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.